keuntungan untuk tim Falcons. Karena, oke, Idok langsung menggunakan Winter Crown-nya untuk bisa membeli waktu. Tapi mampukah dia mendapatkan momentum karena sekarang Toy yang mengacak-acak dengan Zaman Force. Damage dari Team X terlalu menyakitkan. Dua member hilang. Keltus dipaksa untuk merelakan kembali purple buff-nya. Ogwen terkena Last Insanity. Dan Ogwen pun down. That's the cheese. Hazel, maksud aku yang sekarang mengambil poin kemenangan untuk RRQ Hoshi. Sangat terpegang ternyata tim Falcons tadi. Dan bahkan Last Insanity yang tidak bisa dihindari juga ditelan sepenuhnya tadi oleh Ogwen. Dan kali ini KLTC hanya akan menunggu dari balik kerumputan berusaha untuk melakukan stats terhadap Turtle. Ya, tapi KLTC sepertinya bisa. Kan nggak bisa. Hazel lagi-lagi tanpa retribution dia berhasil mendapatkan last hit dan perfect turtle untuk RRQ. Ya, sama-sama tanpa retri tadi. Jadi ya lumayan ya mencekam tadi sebenarnya untuk tim Falcons ya, apalagi kalau sampai KLTC-nya terpick off. Super Marco akhirnya punya Sky Pierce, tapi tertinggal dengan Toy. Balik dengan segala lini yang sedang tertekan sekarang RRQ Hoshi, mereka sangat unggul. Dan tadi ya, Idok dengan Winter Crown-nya itu ngebayangin yang sangat bagus. Karena Idok pun nggak tumbang tadi. Betul, dan RRQ dapat 3 player kan? Yep. Itu trade yang sangat-sangat mahal untuk RRQ. Dan ini kondisinya masuk ke mid game, di mana lagi-lagi RRQ memegang kendali di menit ke-7 ya. Ini patternnya sama seperti di 3 game sebelumnya. Dan bahkan mereka udah siap untuk menuju ke arah tengahnya. Alright, sangat low. Dan hanya akan menekan ya sekarang untuk tim Falcons yang belum bisa keluar juga. Dan wow, pattern dari RRQ Hoshi ini setiap match yang mereka mainkan ya, meskipun kelihatan di early game agak terpressure, tapi itu cuma kata agak tapi dalam tanda petik juga. Iya. Mereka ternyata setiap kali tim fight yang mereka menangkan selalu ada objektif tambahan yang didapatkan. Tapi lihat di atas Om, itu KLTZ gak dikasih pulang dengan mudah. Hadirnya Idok membuat ya pressure untuk membuat KLTZ gak mampu mendorong kembali lane jauh mereka. Masih tarik ulur aja. Dan masuk ke mid game seperti ini udah harusnya RRQ jauh lebih aman. Karena Hazel udah memiliki beberapa item yang dia butuhkan untuk ngasih true damage lebih mudah lagi. Ya, bukan hanya Hazel ya, ada Rince juga yang ini udah jadi buat Rince-nya. Iya. Cecilian dari Rince yang akan bisa memberikan damage yang besar. Glowing One sudah jadi. Dan untuk second item fleeting time bagi Idok itu kalau sudah selesai juga menjadi masalah baru untuk tim Falcons. Wah, ini benar-benar dipegang kendali penuh. Permainan yang dilakukan oleh RRQ Hoshi menunjukkan bahwa level mereka memang ada di atas dari tim Falcons untuk di SPS Mobile Master ini ya. Mereka menunjukkan permainan yang sangat berkelas semua, chemistry, semua rotasi yang lagi-lagi menguntungkan karena RRQ membuat mereka sekarang ada di atas awan. Dan bahkan Lord yang pertama kayaknya nggak bisa sih untuk diambil oleh tim Falcons. Ya, ini harus direlakan ya, kecuali ada ya kalau mereka berani menabrak bisa, tapi dengan resiko mereka akan terwan juga. Masalahnya sekarang aja lihat gimana Idok yang cuman hadir, dia nggak ngapa-ngapain. Itu member-member tim Falcons mundur dong. Ya mau gak mau ya. Prestasinya Idok tuh semenyeramkan itu sih dengan perangkonya. Dan penempatan Glorious Pathway juga, kita selalu melihat hal yang sama ya, ditaruh tuh di bagian dari Cyclone Eye-nya. Iya. Jadi mereka dari tim Falcons nggak bisa lewat sana, harus ada lewat putar bawah atau putar lewat yang jauh lagi. Ya, kali ini dominasi penuh yang dilakukan oleh RRQ Hoshi datang bersamaan dengan Lord pertama yang muncul di bagian bawah. Masalahnya udah nggak ada lagi jungle yang aman juga untuk tim Falcons. Karena sekarang RRQ siap mendobrak pertahanan. Iron Hook flicker yang masih sedikit miss dari Idok. It's okay, no problem. RRQ Hoshi masih siap menggempur dari 3 wave yang berbeda. KLTC, first damage begitu menyakitkan karena Hazel kehilangan instan Viraga armornya. Ya bilang baju ya. Tapi oke juga masih ada Lord yang akan bisa dibersihkan dengan cepat. Area mid mungkin lebih difokuskan untuk RRQ Hoshi. Glorious Pathway. Karena sekarang Glorious Pathway sudah mulai dibuka, tapi Sega Eagle kali di belakang. Tapi lihat Toy mendapatkan target thermal view hilang, Fantasy pun hilang. Bahkan menuju ke arah target ketiga karena double kill untuk Toy. Di mana tim Falcons harus menerima hukuman terus-menerus karena masih ada Super Wave Minion di atas dan juga bawah. Ya akan bisa dibersihkan ya. Namun bagian bawah Toy dapetin best turret. Penting untuk RRQ Hoshi, meskipun mereka belum bisa end the game, tapi mereka sudah mendapatkan bottom base start. Mid juga diambil kan? Dan dapat juga ternyata RRQ Hoshi. Dapetin apa yang sangat banyak mereka bisa dapatkan dengan bantuan satu Lord yang pertama. Ya, ini wow. Falcons yang berisikan roster juara dunia berhadapan dengan regenerasi dari RRQ Hoshi, bahkan Toy yang ada di sini. Mereka semua berhasil menunjukkan bahwa RRQ lah yang bisa memegang kendali permainan selama 11 menit game kedua ini. Bahkan aku bisa bilang mereka masih bisa untuk inisiasi lagi nih Om, sebelum Lord selanjutnya hadir. Yep.
bisa jadi. Karena kalau mereka initiate sekarang, mereka kalah pun masih ada waktu ya untuk menunggu respawn time dari yang lain. Dari gold grafiknya semakin dipegang oleh RQ Hoshi, sangat menanjak ya ke bagian atas sekarang. Cukup untuk bisa leading, terutama dari levelnya juga ya. Kita belum lihat EXP graphnya, tapi ya gold graph sudah berbicara seperti ini, jelasnya EXP mereka juga akan sangat unggul. Hazel di level 15. Viraga armor yang bakal tebal juga dan dia punya 2 nyawa ya. Viraga pecah, masih ada immortal nanti kalau pecah ada Viraga lagi 3 berarti nyawa. Iya. Ini masalahnya kondisinya jarang sih aku ngeliat ada fighter jungle yang bisa di atas dari assassin jungle ya. Iya. Apalagi kayak Nolan yang rotasi awalnya cepat banget kayak tadi kan. Ya, ini tapi thanks to Dairon juga sih, karena Iya. Dairon gak bisa langsung di burst kan. Benar. Gak bisa langsung di burst dengan Nolan, jadi dia bisa nahan dan glue sepatunya yang membuat akhirnya dia harus menggunakan gouge-nya dia untuk kabur, bukan untuk open team fight. Yap. Dan menurunkan tempo permainan sepertinya adalah strategi yang dijalankan oleh RRQ Hoshi. Saya menunggu 5 detik lagi untuk Lord yang kedua. Kali ini semua player available dari spell mereka. Sehingga penggunaan spell itu pasti akan sangat berpengaruh di team fight selanjutnya. Karena tim Falcons, mereka akan merelakan Lord kedua kembali menjadi milik RRQ Hoshi. Ini pasti sih, di Lordnya sudah ada namanya RQ Hoshi. Tapi lihat gimana Keltesian dituju Idok. Menghilang. Dan ini tanda bahaya karena mereka harus menunggu kembali momentum. Lord disecure oleh Hazel. Dan sekarang lihat gimana damage dari Rinse selalu menyakitkan. 2 melawan 5. Dan mampukan Rinse bertahan karena Infraforce sangat menyakitkan. Dan Toy memotong dengan Zaman Force. 2 member hilang meskipun Toy menjadi korban jiwa. Tapi triple kill untuk Toy. Hanya View seorang diri dan apa yang bisa dilakukan oleh View melawan 2 player beserta dengan Lord yang kali ini mendekat langsung menuju ke benteng pertahanan dari tim Falcons. Dan sepertinya ini adalah 100% game rate dari RRQ Hoshi di SPS Mobile Master 2025. Kemenangan yang sangat dominan lagi dipertunjukkan oleh RRQ Hoshi. Begitu cepat dan begitu mengagumkan juga bagaimana mereka ternyata bahkan memasukkan Hazel, pemain yang belum pernah bermain di sepanjang Mobile Master.